Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini untuk saya yang pertama kali ke sini, saya melihat, waduh, satu lantai dan tempatnya begitu bagus, Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu terakhir saya di AKR Bapak Ibu, itu kapan saya lupa ya. Tetapi yang baru ini saya baru pertama kali ke sini. Bapak Ibu kalau nggak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu. Nama saya Aruna Wirjologito, saya melayani di GBI JIS JCC, sekarang sudah pindah tempat di Balai Kartini, di Gatot Subroto. Saya melayani di sana, saya punya satu istri satu-satunya ya, dan satu anak satu-satunya. Istri dan anak saya tidak bisa datang hari ini, tapi saya mengerti bahwa kita dipertemukan oleh kasih ilahi. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini ada banyak hal yang Anda dapatkan dalam kehidupan. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sebelumnya, siapa yang belum ke Israel mau pergi tahun ini angkat tangan? Nah, saya doakan, saya doakan. Tidak ada. Hebat Bapak Ibu, satu gereja udah pergi. Oh, satu saja, dua. Angkat tangan tinggi. Tuhan berkait tangan-tangan ini berlimpah-limpah supaya kita pergi ke Israel. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kalau didoakan ada yang angkat tinggi gitu. Bapak Ibu, Anda kalau pergi ke Israel, engkau kalau melihat sebuah pintu ya, sebuah pintu kayak begini, pintu gitu ya. Kalau engkau mau masuk, di sebelah kanan ada mezuzah. Mezuzah itu bentuknya dari kayu atau dari logam, ada bentuk yang dipasang begini, miring begitu. Jadi kalau Anda masuk ada sebelah kanan tuh, kalau Anda keluar sebelah kiri Anda, dan sepertinya condongnya ke tubuh Anda kalau Anda keluar. Bapak Ibu, mezuzah itu adalah merupakan satu yang prinsip yang Tuhan berikan. Di Mazmur 121 ada mezuzah, dan mezuzah itu bertuliskan Shomer Delatot Yisrael, 3 huruf. Shomer itu begini hurufnya, Anda nggak perlu ingat, Anda lihat saja ya begini. Kemudian Dalet dan Yud. Shomer, Shin, Dalet, dan Yud. Bapak Ibu, Shomer Delatot Yisrael. Artinya apa sih? Artinya adalah Tuhan penjaga gerbang di Israel. Shomer itu Tuhan, Shin dari Tuhan, Dalet, pintu-pintu, dan Yud adalah tangan. Tuhan menjaga pintu-pintu di Israel. Bapak Ibu kalau Anda mengerti mezuzah tadi, Anda melihat bahwa Tuhanlah yang menjaga kehidupan. Makanya orang Israel kalau keluar dari rumah atau mau pergi dari rumah, mereka akan mencium dulu. Dan mereka akan mengatakan, aku ada di muka bumi ini karena Tuhan yang memelihara hidupku. Bapak Ibu Anda mengerti Nuh misalnya. Nuh itu hidup, arti nama ada rest. Nama Nuh kemudian berkembang dipakai nama Nahum. Nahum juga tulisannya pakai Nuh, pakai M belakangnya. Itu artinya adalah penghiburan. Tapi Bapak Ibu tahu dalam aksara Ibrani, nama orang NHM itu bisa Nahum, tapi juga bisa Niham. Bisa penghiburan, tapi juga bisa penghukuman. Bapak Ibu, Tuhan itu mengatakan pada Anda dan saya bahwa semua yang ada penghukuman daripada Tuhan, yang dari Tuhan, di ujungnya ada penghiburan. Jadi Bapak Ibu harus melihat bahwa penghukuman yang Tuhan berikan, di ujungnya selalu ada penghiburan. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan khawatir hari-hari ini, Anda ingat tahun 2033? Udah harus lupa 2033. Jadi gini, Bapak Ibu, ini selesai jam berapa? Ada ibadah habis ini? Tidak ada toh? Bisa kapan selesai? Sayang ada ibadah habis ini. Bapak Ibu, jadi Juli 2013, seorang hamba Tuhan bernama Billy Wilson, Empower 21, Billy Wilson yang Tuhan ganti nama menjadi Everyone itu loh. Dia itu mendapat visi dari Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di tahun 2033. Dia mendapat, dia mengerti, dan dia bicara sama teman-temannya hamba Tuhan. Waktu dia bicara begini, teman-temannya mengerti. Tetapi bagaimana caranya, kita nggak tahu gitu. 2033, dia mengatakan itu berkali-kali, dan dia bicara terus tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun. Di Mei 2022 ada sebuah perhelatan besar yang bicara hamba Tuhan banyak. Ternyata ada 3 hamba Tuhan yang berbicara hal yang sama dengan pendeta Billy Wilson ini. Yang pertama pendeta Billy Wilson dari Karismatik. Dia bicara mengenai kita harus menyelesaikan visi 2033. Tetapi selain itu ada seorang pendeta, Nicky Gamble namanya, Anglikan. Anglikan itu mirip Katolik ya. Anglikan, dia juga mengatakan hal yang sama dengan pendeta Billy Wilson.
Dan selain itu ada seorang pendeta besar yang tinggi besar, Rick Warren, besar sekali badannya dari Saddleback, Texas. Dia seorang Protestan dan dia juga bicara hal tersebut. Bapak Ibu, 3 hamba Tuhan, Anglikan, Protestan, dan Karismatik, mereka berbicara hal tersebut. Saya melihat bahwa ini merupakan satu hal yang luar biasa dan setelah itu kita sepakat, itu diwakili di muka bumi dengan 3 aliran besar ya. Jadi mereka sepakat untuk menyelesaikan 2033. Orang mulai bertanya, ada apa Pak 2023? Begini Bapak Ibu, itu sebuah visi yang Tuhan berikan. Jadi 2033 akan jadi apa? Kita tunggu saja, yang penting kita selesaikan. Anda mengatakan 2033 jadi apa Pak? Kalau nggak ada jadi apa-apa gimana? Kalau nggak jadi apa-apa ya tambahkan 2035, 36, 40 gitu. Tambahkan. Tetapi Tuhan katakan 2033 hal yang penting. Sebab kita sekarang sedang berjalan 2025 nih. 26, 27, 28, 29, 30. Itu adalah hal yang penting Anda untuk melihat, Anda memperhatikan, Anda memonitor adalah hal yang penting. Sebab di 2030 ada Great Reset. Tapi itu Great Reset ya, bukunya, khotbah belum mulai khotbahnya. Great Reset adalah sebuah buku, warna biru tuh bukunya. Great Reset yang tulis ada Klaus Schwab. Penulisnya sekarang sudah masuk di pengadilan, sudah mau dipenjara apa belum, saya nggak tahu orangnya, tapi yang pasti sudah dicopot dari jabatannya karena dia korupsi. Bapak Ibu, Klaus Schwab menulis, riset yang dibuat di muka bumi itu apa saja, dari pendidikan, entertain, sosial, politik, budaya, semuanya entertain, diriset menjadi 0. Bapak Ibu, hari-hari ini kita mengerti bahwa Anda akan menghadapi hal-hal yang baru yang Anda melihat akan jadi hari-hari ini. Nah, kalau kita melihat bagaimana kalau Tuhan berkata bahwa akan ada satu malapetaka. Itu adalah pertanyaan Anda dan saya. Kalau Anda hidup di muka bumi, kepada malapetaka datang. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, yang pertama bisa terjadi bahwa Tuhan meluputkan engkau. Dan aktivitasmu, dan propertimu, dan asetmu, dan semua yang kau miliki akan diluputkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda melihat itu, Anda pernah melihat bahwa orang Israel di tanah Goshen di Mesir? Goshen adalah wilayah Israel. Jadi di tanah itu, Tuhan memberikan anugerah yang besar. Bayangkan, di Mesir ada gelap 3 hari 3 malam. Gelap total sampai orang gak bisa bangun karena begitu pekatnya. Tetapi di Goshen terang benderang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anda melihat di Mesir ada katak, ada pikat gitu ya. Dan air jadi darah. Di Goshen kondisinya normal dan baik-baik saja. Itu merupakan sebuah penghiburan Tuhan berikan. Dan Anda kalau suruh milih, Pak, kalau saya di sini nih Pak hari ini. Lalu Tuhan mengatakan kau kan tinggal di tengah bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Tuh. Waktu bangsa itu menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan katakan, oke, penghukuman jadi. Ini penghukuman datang nih. Bruce, engkau ada di sini. Apa yang terjadi? Tuhan katakan yang pertama terjadi adalah engkau akan diluputkan. Engkau akan diambil beserta dengan keluargamu, propertimu, asetmu, aktivitasmu masih ada bersama dengan Anda dan saya. Dan kalau Anda mengalami itu, kau berkata, haleluya, karena ini adalah yang Anda dan saya sukai, begitu ya. Kalau Anda melihat, Anda pernah membaca dalam Mazmur 91, Anda pasti baca Mazmur 91, Bapak Ibu? Oh, udah pulang? Mazmur 91 Anda membaca ayat ke-7. Mazmur 91 ayat ke-7 dikatakan bahwa, ada lagunya Bapak Ibu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan. Firman Tuhan berkata, tidak akan menimpa atau tidak goyah nih. Ini yang nyiptain lagu ini marah sama saya nih Bapak Ibu. Karena gini, satu ya, tidak goyah nih, Anda tidak goyah ya. Tidak goyah itu gini. Anda lagi bicara sini, jatuh dari atas nih. Duuk, tidak goyah. Tidak goyah. Kalau tidak menimpa, Anda di sini ya, Anda ke sini. Duar, nggak kena tuh. Anda milih yang mana? Tidak goyah apa tidak menimpa?
Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan menimpa. Kalau Anda tidak goyah, Anda tetap akan kena, 2 kena gitu. Tapi Anda tetap berdiri, tidak goyah namanya. Bapak Ibu, cerita bahwa engkau akan diluputkan. Engkau yang engkau miliki, apa yang engkau punyai, aktivitas yang engkau kerjakan, semua yang engkau buat di muka bumi ini, Tuhan katakan, Tuhan akan meluputkan itu. Dan kalau Anda mengalami ini, Anda pasti berkata, haleluya, amin, gitu Bapak Ibu. Tapi ingat, bahwa kondisi Tuhan luputkan itu ada 3 yang saya membaca. Itu baru nomor 1 gitu ya. Pak, kalau itu nomor 1 gimana Pak? Ada nomor 2, nomor 3? Ya ada. Nah Bapak Ibu Anda melihat bahwa yang nomor 2. Bapak Ibu pernah melihat Nuh. Hari itu Nuh itu usianya udah 500 tahun. Dia diminta Tuhan membangun bahtera di atas bukit. Orang membangun bahtera di atas bukit, orang pasti mengatakan ini bohong lah. Ini enggak masuk akal, dan Nuh itu membuat dalam waktu 100 tahun. Dibuat 100 tahun. Dan hari itu dia membuat, dia berkata pada banyak orang tidak ada yang percaya. Waktu sudah tiba waktunya, Tuhan berkata, aku akan mendatangkan di muka bumi air bah. Hujan 40 hari 40 malam. Biur dari atas, ceklek Tuhan buka, dan di bawah Tuhan buka, krik, dibuka. Airnya begini. Nuh, waduh, dia ajak istrinya, ajak 3 anak, ajak 3 menantu, semuanya masuk ke dalam bahtera, dan bahtera ditutup. Ditambah waktu itu, Nuh membawa binatang-binatang yang halal 7 pasang. 7 apa 1? Yang halal 7 pasang. Yang haram 1 pasang. Ikan di mana Bapak Ibu? Ikan tidak masuk di mana-mana, ikan kan di air, kalau dimasuk pasti meninggal ikannya, ikan di luar saja begitu ya. Jadi yang halal, kalau kambing berapa? 14, 7 pasang. Domba, 14, 7 pasang. Sapi, 14, 7 pasang gitu ya. Kalau anjing, 1 pasang. Babi, Anda pasti ingatnya 1 pasang semua karena Anda terikat dengan babi itu. Itu Bapak Ibu Anda mengerti ya. Jadi kalau yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Bapak Ibu, ini saran saya saja Bapak Ibu, nanti kalau Anda habis ini kan Anda akan makan siang. Anda kan pasti nyari makan siang. Kalau Anda mau makan, Anda berkata, Tuhan berkati makan berlimpah-limpah, berikan aku kuasa menikmati. Semua yang Anda doakan, NB, PS, titik 2, PS. Opung Nuh, koma. Makasih banyak ya. Anda dan saya tuh berhutang sama Nuh loh. Nuh waktu itu 5 bulan air. Dan dia tahu akan mati 5 bulan ini. Dan Nuh lapar, waktu Nuh lapar dia mengambil sayur-sayuran. Dia tidak makan babi. Anda bisa makan babi karena Nuh tahu anak cucuku bakal suka babi, aku gak makan babi lah. Ayam nggak dimakan, babi nggak dimakan, apalagi sangsang nggak dimakan itu semuanya. Semuanya utuh. Dia mau bersama sama Tuhan. Karena Nuh tahu engkau dan saya suka makan daging. Nah itu Bapak Ibu, Nuh dibawa plus. Anda tahu waktu Lot, Sodom Gomora, waktu itu 2 malaikat berkata, kalau engkau nggak keluar dari tempat ini, kami tidak bisa turunkan sebuah hujan. Belerang, gak bisa turun. Jadi engkau harus keluar. Lot dibawa, tarik keluar. Lot, istri sama 2 anak. 2 menantunya gak percaya. Dibawa keluar sama Tuhan. Waktu lagi jalan, istrinya nengok ke belakang. Jadi batu garam. Bapak Ibu, peristiwa itu sama kalau saya ceritakan mengenai Joseph. Joseph dikatakan malam hari. Malaikat berkata, engkau cepat pergi ke Mesir hari ini. Yosef kaget. Sekarang? Iya. Malam itu Yosef, Maria sama Yesus sama barang-barang seperlunya dibawa pergi ke Mesir. Tapi 8 kilometer tempat itu
Herodes berkata, bunuh anak usia 2 tahun ke bawah. Hari itu Yesusnya sudah pergi. Bapak Ibu, yang nomor 2, ini penting. Kalau sebuah tempat datang dari Tuhan penghukuman, karena tempat itu tidak mencintai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, mendatangkan sebuah bencana atas dirinya, datang di bencana. Bus, engkau ada di situ Bapak Ibu. Apa yang dibuat? Engkau akan diluputkan Tuhan. Tetapi engkau saja. Aktivitasmu larut. Harta bendamu lewat. Semua yang kau lakukan, bahkan saudara-saudaramu lewat semuanya. Nuh hanya membawa 7 orang bersama dengan dia. Dia tidak membawa bisnisnya, tidak bawa pakaiannya, hanya yang ada dalam tubuhnya yang dia bawa. Nuh hanya membawa sedikit dari apa yang dia miliki di muka bumi. Bapak Ibu, kalau ini terjadi, engkau harus bersyukur. Ini penghiburan daripada Tuhan. Nomor 2. Nah, sepi udah nomor 2. Nomor 1, amin. Nomor 2 sepi. Bahaya. Bapak Ibu, ini pun adalah merupakan Tuhan yang berbicara sama Anda, sama saya. Kalau engkau diselamatkan pertama, dengan semua yang kau miliki, tetapi nomor 2, mungkin diselamatkan cuma engkau saja. Cuma engkau dan bisnismu larut, habis semuanya. Bapak Ibu, bagaimana menjelaskan ini? Satu peristiwa, Anda pernah mendengar mungkin, ada mobil kecelakaan di puncak. Udah lama waktunya. Itu turun tuh, rame tuh. 2 mobil turun, wah, entah bagaimana supirnya waktu itu mungkin sedang dalam kondisi ngantuk, atau tidak konsentrasi, tiba-tiba itu masuk ke jurang. Waktu itu turun terus mereka berteriak. Satu di sebelah supir itu berteriak, Tuhan Yesus tolong. Waktu dia keluar, jatuh di rumput-rumput, mobilnya masuk ke jurang. Tidak ada yang selamat masuk. Yang selamat cuma sebelah supir. Waktu keluar, dia dalam kondisi yang hanya tangan saja yang lebam. Kacamata masih tangan dia, handphonenya masuk dalam mobil itu. Pakai bajunya masih, sepatunya masih. Tapi dia sudah duduk di atas rumput. Konon katanya dia keluar dari jendela. Jendelanya memang pecah. Dia keluar ke sana. Bapak Ibu nanti kalau pulang, Anda naik mobil. Anda naik mobil. Anda coba perhatikan orang di samping supir duduk, Anda buka kacanya, turunkan. Terus Anda coba dari duduk, Anda keluar. Gampang apa susah itu? Coba Anda keluar. Ini orang berkata, aku lompat dari jendela keluar, aku duduk di sini. Aku melihat jatuh dan tidak selamat semuanya. Bapak Ibu, gampang kalau Anda mikir coba aja, Anda keluar, susahnya bagaimana? Tapi itu yang terjadi loh Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Dia diselamatkan, tasnya lewat semua. Masuk jurang tuh. Seluruhnya hanya lebam di tangan, dia terduduk. Dia berteriak tadi, Tuhan Yesus tolong aku. Bapak Ibu, yang diselamatkan ya cuma dia itu. Tetapi dalam kondisi yang seperti itu. Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam hidup Anda, engkau harus berkata, Tuhan baik. Bersyukur Tuhan. Pak, gimana terjadi? Saya salah apa? Nah, orang saya tanya gitu, salahnya apa? Nah, ada orang salah, ada orang tidak salah. Tapi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup Anda. Bapak Ibu, 1, engkau mungkin diselamatkan. Ini yang paling senang karena orang duduk, nyender, popcorn di tangan tuh, nonton. Wah, jadi gempa di sana. Gunung meletus sampai nonton TV. Iya. Anda santai, karena apa? Kondisi Anda tidak mengalami apa-apa di situ. Tetapi kalau Anda mengerti bahwa Tuhan juga menyelamatkan orang. Kondisinya seperti yang teman saya tadi itu, yang duduk sebelah orang itu. Bapak Ibu, kalau ini terjadi di hidup Anda akan berkata bahwa aku diselamatkan hanya diriku, tapi aktivitasku akan hilang. Benda-benda aku miliki akan hilang, tapi aku akan selamat. Itu juga dari Tuhan.
Nah, cerita yang ini diangkat begini, itulah cerita yang kita ambil dalam konteks rapture. Rapture itu Anda enggak kumpul-kumpul sama orang loh. Anda naik karena Anda sendiri. Naik sendiri, rapture naik. Anda naik tidak bawa baju Anda, tidak bawa sabuk Anda, nggak bawa sepatu Anda, bahkan nggak bawa kacamata Anda. Bahkan Anda nggak bisa bawa, Tuhan ajak dong ini pacar saya, nggak bisa. Tinggalkan semua, engkau naik sendiri. Konteks yang nomor 2 ini adalah konteks yang biasanya dipakai kalau orang itu sedangkan rapture. Kalau konteks pertama apa? Konteks pertama yang 1000 rebah dan 10.000 yang tidak akan goyah tadi loh Anda doakan, bukan saya doakan. Bapak Ibu Anda mengerti? Jadi pertama akan terjadi seperti yang nomor 1. Engkau akan melihat semuanya dengan baik. Dan kita paling suka yang itu. Tapi siapa kita boleh milih? Mungkin Tuhan bicara nomor 2. Kalau nomor 2 terjadi, Anda mau bilang apa? Anda juga nggak bisa tahu kapan terjadinya kok. Situasinya apa Anda juga nggak tahu. Tetapi kondisi itu, kalau itu terjadi dalam hidup Anda cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus sungguh baik. Tapi nomor 3 lebih gak enak lagi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu seorang bernama Nabi Yeremia. Masih muda tuh Yeremia. Yeremia itu adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Usianya mungkin di akhir belasan atau di awal 20-an usianya. Yeremia itu nabi muda, Yeremia itu nabi penting loh. Tuhan pernah bertanya begini sama murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Kata Tuhan Yesus. Dan muridnya berkata, oh engkau itu adalah Nabi Elia. Engkau Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia. Yeremia loh. Waktu itu dikatakan inilah zaman generasi Yeremia. Waktu itu saya pertama kali melihat Yeremia, saya berkata, Yeremia nggak salah ya. Ya generasi sekarang itu jadi Nabi Yosua, oke, gitu. Yoel, ada yang bilang Yoel, oke. Tapi Yeremia apa ya? Kenapa Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi muda. Waktu Tuhan bicara sama Yeremia, dia diberikan beberapa penglihatan. Dia berkata, apa yang kau lihat? Dah, kau lihat semua. Lalu Yeremia dipanggil sama Tuhan. Yeremia setuju dipanggil sama Tuhan. Tetapi Yeremia masih muda, dia kemudian berkata dia mau cari staris atau wakil. Starisnya bernama Baruk bin Neria, wakilnya Yeremia. 2 orang ini diberikan visi oleh Tuhan untuk berbicara di depan raja-raja. Dia nggak bisa di depan RT loh, bukan bisa di depan RW loh, nggak depan lurah loh, nggak depan wali kota loh. Dia bicara di atas raja-raja dan kawan-kawannya. Raja-raja yang memerintah pada zaman Yeremia ada, itu jumlahnya sekitar 5 atau 6 raja. Raja-raja yang memerintah pada hari itu, dan Yeremia itu bertugas bicara sama raja, bahwa raja engkau harus bertobat. Pemimpin Israel engkau harus bertobat. Engkau harus mengerti Tuhan bicara satu hal dalam hidup Anda. Dia bicara terus, tetapi kondisinya raja nggak mau dengerin. Raja-raja nggak mau dengerin. Orang-orang raja juga akan mencemooh dia. Satu hari Yeremia tidak bisa pergi, Baruknya pergi. Terus dipanggil. Yeremia bicara apa? Bicara ini. Bacakan, dibacakan. Atau dibacakan, raja berkata, oh sudah selesai? Sudah, bawa sini. Kertasnya itu diserut dalam api dan dibuang. Baca lagi. Dibaca, selesai? Bawa sini. Diserut, dibuang. Dan akhirnya habislah itu. Bapak Ibu, konteks Yeremia dipakai oleh Tuhan di muka bumi, kita lihat nggak ada hasilnya kok yang kita lihat. Yeremia terus bicara pertobatan demi pertobatan, Yeremia bicara berkali-kali. Apa yang terjadi? Orang nggak mau dengar. Setelah berkali-kali Yeremia bicara, di akhir Yeremia bicara, raja nggak mau dengar. Dan terjadilah Raja Babel masuk dan menghancurkan generasi kaum Yehuda. Waktu dihancurkan, rajanya berkata, lebih baik kita ngungsi ke Mesir. Bawa Yeremia. Yeremia ngikut tuh, dibawa ke Mesir. Sampai di Mesir, wah kalah. Sosialnya payah. Yeremia meninggal di Mesir. Bapak Ibu, Anda mengerti kalau Anda melihat Yeremia seperti itu. Saya mau tanya, apakah Yeremia berhasil? Enggak.
Apa berhasilnya? Dari dia hidup sampai dia meninggal, tidak ada hasil di mata manusia. Tapi di mata Tuhan, saya mau tanya, Yeremia berhasil apa gagal? Berhasil, namanya ada kok Yeremia kok. Yeremia itu berhasil di mata Tuhan sebab dia melakukan seluruh kehendak Tuhan. Kalau Anda melihat Yeremia ini, sebuah tempat nih, Tuhan katakan kehancuran akan datang. Blus, engkau ada di sini. Engkau nyembah Tuhan, engkau dicintai oleh Tuhan, tetapi di samping-sampingmu adalah orang yang tidak mencintai Tuhan. Waktu terjadi, plus kemungkinan engkau juga akan meninggal. Tetapi itulah rencana Tuhan. Yang nomor 3 ini, jarang orang mau dengar, apalagi mau terima. Benar toh? Enggak ada, pulang semua Bapak. Dari kisah ini, saya menangkap satu hal. Bahwa orang-orang percaya Tuhan yang hidup, yang ada di antara Anda dan saya hari-hari ini, kita mengerti bahwa cara Anda meninggal tidak ada hubungan dengan kerohanian Anda. Tidak ada. Orang ini orang keren Pak, orangnya hebat Pak, wah dia meninggalnya Pak, wah lagi berdiri, dia bersila duduk dan berkata, Tuhan meninggal. Wah itu keren Pak, bagus. Ya begitu. Lah kalau yang digebukin orang Pak, dibunuh orang Pak, itu pasti Pak pernah maling. Kalau gitu Anda ngatain para rasul dong. Rasul-rasul Tuhan Yesus yang matinya kondisinya enak, tanda kutip nih. Tapi sebelum mati digoreng dulu di minyak panas. Bapak Ibu digoreng minyak panas, rambutnya Yohanes lepas. Kulitnya hancur, matanya buta, dia sudah kondisi sudah habis-habisan dan dia ditaruh dibuang ke tempat yang sangat kering ke Pulau Patmos. Dibaringkan bukan atas kayak kasur, bukan seranjang yang empuk, bukan, tapi di atas batu. Dia ditaruh di sana dan dia meninggal di usia yang sudah lanjut dalam kondisi yang normal. Normalnya digoreng di minyak panas tuh. Seluruh rasul-rasul yang ada, semuanya disiksa, dibunuh, kondisinya Anda nggak bisa tahu seperti apa. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan seperti ini, terhadap saya juga nih. Jadi orang meninggal, porsinya seperti apa, yang dia lakukan apa, tidak ada hubungan dengan rohani dia. Bisa orang yang membenci Tuhan, orang tidak cinta Tuhan, orang yang nyakiti hati Tuhan, meninggalnya ditabrak bisa. Tapi saya mau tanya, apa Anda tahu pesawat yang lagi tiba-tiba hilang dan ditemukan sudah jatuh begitu, seluruh awaknya meninggal. Anda tanya, apa enggak ada orang Kristen di sana? Ada tuh. Apa enggak ada orang yang menyembah Tuhan di sana? Ya ada. Nah, kenapa begitu? Sudah rencana Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah pesawat nih. Intinya begini, iblis akan menghancurkan pesawat ini. Lalu masuklah orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Masuk sana semua. Yang mencintai Tuhan tapi sudah selesai. Saya belum selesai Pak, saya belum. Jangan lihat saya Pak. Sudah selesai. Ya sudah selesai, masuk situ. Masuk. Lalu berangkat. Yang mencintai Tuhan tapi belum selesai, terlambat. Ngomel ini gimana, kurang 5 menit kamu nggak buka jalan, kalau saya terlambat pesawat kamu, waduh 1 jam saya masih tunggu loh, ngamuk, segala macam. Lalu pesawatnya berangkat dan hilang. Setelah ditemukan, semuanya sudah menjadi mayat, dia berkata, aduh untung nggak ikut naik pesawat itu loh. Bapak Ibu, kondisinya sekarang kalau tanya, siapa yang di pesawat itu? Orang yang membenci Tuhan, orang yang mencintai Tuhan ada di sana. Orang yang nggak tahu Tuhan juga ada di sana. Meninggal semuanya. Sebab Tuhan berkata, kalau ini sudah meninggal, dibagi. Yang membenci Tuhan, Tuhan ambil ke sana. Yang mencintai Tuhan, kumpul di Firdaus. Bapak Ibu, peristiwa ini menggambarkan bagi Anda dan bagi saya. Kondisinya ada orang yang mencintai Tuhan yang meninggalnya enak ada. Tetapi ada juga yang meninggalnya tidak enak. Itu sama dengan orang yang membenci Tuhan. Ada yang meninggal tidak enak, tapi ada yang meninggalnya enak-enak aja ada.
Bapak Ibu, Anda nggak bisa lihat, Anda nggak bisa tahu. Karena semua itu Tuhan tetapkan dalam sebuah peraturan Tuhan yang tersembunyi bagi Anda dan bagi saya. Amin. Bapak Ibu, jadi porsi apa yang harus saya lakukan hari-hari ini? Bapak Ibu sudah mengerti, hari ini yang Tuhan inginkan adalah engkau melakukan pekerjaan yang satu saja. Tugas Tuhan sama saya sama Anda cuma satu Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata amanat agung. Seraya engkau berangkat pergi, sampai engkau berjalan lewat. Seraya engkau pergi berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. 2. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus, bukan loh. Dalam nama, onoma, nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu nama. Nama Yesus, baptis. 3. Ajarlah mereka melakukan sesuatu yang perintahkan pada kamu. 3. Kalau Anda melakukan 3 hal ini, satu Tuhan katakan, satu semuanya. Ketahuilah, sebab aku akan menyertai engkau senantiasa, 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 sampai pada zaman akhir. Bapak Ibu, nah itulah yang harus Anda dan saya kerjakan. Jadi hari ini kalau Anda melihat firman ini, saya mengerti bahwa, oh ternyata cara orang wafat tidak ada hubungan dengan rohani. Bapak Ibu, saya pernah berkhotbah di satu tempat, di Jakarta Barat juga. Waktu saya mau datang khotbah situ, terdengarlah sebuah pertentangan di antara pengerja. Sebab pengerja itu ada yang pesawatnya jatuh dan saudaranya cinta Tuhan ada di pesawat itu. Kemudian orang mulai berkata-kata, ada yang bilang ya itu sudah rencana Tuhan. Dia bilang tidak, itu gini, segala macam terjadi, tuduhan demi tuduhan terjadi. Waktu saya datang sana saya bawakan mengenai konsep penghukuman Tuhan. Penghukuman Tuhan selalu Anda akan melihat terang di sana. Penghukuman Tuhan tidak dihukum selesai, tidak. Selalu Anda melihat terang Tuhan di sana. Terang Tuhan di sana. Dan terang Tuhan itu adalah jawaban bagi Anda dan bagi saya. Bapak Ibu, hari ini kita ada di tahun 2025. Akan menyelesaikan tahun ini, tahun depan sudah tinggal 7 tahun nih. 2033 tinggal 7 tahun. Anda akan terus lari ke sana. Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa firman Tuhan telah diberitakan. Engkau harus mengerti bahwa di muka bumi ini semuanya Anda akan tinggal. Tuhan hanya memberikan engkau mungkin dilepaskan, engkau dan seluruh yang engkau punya, atau akan dilepaskan engkau saja, atau engkau tidak dilepaskan. Engkau menunggu nanti setelah engkau wafat. Bapak Ibu, dari kisah ini kita mengerti. Tuhan menyembunyikan banyak hal dalam hidup ini bagi Anda dan bagi saya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bekerja selama hari masih siang. Akan tiba malam. Bapak Ibu, mumpung masih siang, ayo kerja. Tuhan itu menjadi seorang yang besar dalam hidup Anda. Tuhan yang memerintahkan hidup Anda lakukan semua ini. Terpujilah nama Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu, sudah selesai. Belum selesai, jam segini Pak. Udah selesai Bapak Ibu, ayo. Nah, cepat ya, iya cepat. Udah jam segini loh. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan kami sembah Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Yesus. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau, kami mengerti bahwa setiap yang Kau sediakan bagi kami, ada kalanya kami mengerti, ada kalanya kami tidak mengerti, tapi kami percaya kepadamu, hanya kepadamu saja. Hari ini kami akan berangkat, kami akan pergi melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Kau berkati kami berlimpah, limpah, 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 limpah. Kau mengurapi depan sampai belakang, kanan kiri dan mimbar bawah mimbar. Seluruhnya, seluruhnya, seluruhnya. Oh Rabasyanda ya Rahama. Bapa yang besar, Engkau yang berikan sama kami anugerah-Mu supaya kami hidup di muka bumi. Kami percaya bahwa semua kejadian yang menimpa kami, satu persatu, semua ada dalam tangan-Mu. Engkau yang berikan sama kami hal yang baik buat kami. Engkau berikan sama kami sebuah hal yang betul-betul indah dalam hidup ini. Kami berdoa, kami memuji, kami besarkan Engkau. Kami mengerti dalam hidup ini, Engkau berikan kami satu tugas supaya kami pergi menjadi penginjil-penginjil yang benar. Hari ini, saat ini kami menerima pengurapan daripada Tuhan yang memampukan setiap kami untuk pergi, memampukan kami untuk berjalan. Kami akan pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau, besar, besar, besarlah Engkau untuk selama-lamanya. Kami besarkan Engkau dan tinggikan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Engkau berikan sama kami anugerah-Mu yang besar supaya boleh pergi. Kami menjadi penginjil-penginjil di akhir zaman. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati boleh berkata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.